Gimana sih caranya agar kamu hidup sederhana tapi tercukupi? Temukan jawabannya setelah ini. Hai, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu pertanyaan. Gimana sih caranya agar kamu atau kita hidup sederhana tapi tercukupi? Nah, pertama-tama aku pengen tanya dulu nih, maksud dari sederhana itu apa? Karena kayaknya kebanyakan orang itu ngomong kata sederhana gitu, konotasinya tuh langsung ke menengah ke bawah gitu, ekonomi yang menengah ke bawah, miskin. Sebenarnya hidup sederhana itu nggak seperti itu konsepnya. Hidup sederhana itu ya hidup yang sesuai kebutuhan. Artinya, kalau misalnya kamu punya banyak uang pun, tapi kalau misalnya kamu hidup sesuai kebutuhan, ya itu tercukupi. Even bahkan orang yang bilang bahwa nggak punya uang, kalau misalnya hidup dalam kebutuhan itu pasti tercukupi kok. Karena Tuhan itu juga udah janji gitu loh, bahwa aku akan mengabulkan doa-doa orang yang membutuhkan gitu. Jadi eh, bedakan dulu keinginan sama kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu yang urgent, penting gitu ya. Dan kalau keinginan itu kayak ya apa ya? Bisa ditunda gitu loh. Kebutuhan yang bisa ditunda kalau keinginan itu. Contoh misalnya gini. Kamu pengen beli mobil. Kamu pengen beli mobil ya kan? Tapi baru pengen aja nih. Sedangkan perasaan kamu di dalam lubuk hatimu yang terdalam, ya kan? Kamu tuh butuhnya kendaraan. Butuhnya adalah kendaraan. Berarti artinya kendaraan apapun bisa kamu pakai, bisa kamu beli. Atau bisa kamu pakai lah gitu. Kamu pengen beli mobil, tapi sebenarnya di perasaan kamu gitu, di pikiran kamu itu butuhnya adalah kendaraan yang cepat gitu. Nggak harus mobil kan? Bisa aja sepeda, bisa aja sepeda motor, bisa aja kamu naik angkot, misalnya gitu, atau kamu naik bis, kereta, itu baru kebutuhan. Kalau pengen ya beli mobil, kecuali kalau misalnya mobil itu dijadikan kebutuhan. Nah mungkin kamu bakal tanya, gimana caranya eh, sebuah keinginan menjadi kebutuhan? Itu nggak bisa. Maksudnya kalau misalnya secara sengaja, aku nggak tahu ya. Jujur aku nggak tahu gimana caranya. Setauku yang paling efektif untuk merubah keinginan atau menjadi kebutuhan adalah ya tunggu sampai momennya pas. Tunggu sampai kita butuh ini gitu loh. Ketika kita butuh, nggak tahu kenapa Tuhan itu kayak ngasih gitu loh, ngasih inspirasi, terus tiba-tiba ada momen yang pas yang untuk mengarahkan kita menuju kebutuhan, terus kayak dapat insight, dikasih peluang gitu. Ya, ya seperti yang ini ya, seperti yang saya bilang tadi gitu loh. Kalau Tuhan itu mengabulkan doa orang yang benar-benar butuh, bukan yang ingin. Karena gini, ingin itu ego, ingin itu ego.
Sedangkan kebutuhan itu bukan di level ego, kayak harus, tapi nggak ada ego. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi kebutuhan itu ya benar-benar urgent, butuh. Jelasinnya seperti apa ya? Tapi harus, kamu paham nggak sih maksudku? Jadi kayak ego itu kayak keinginan aja lah gitu. Kayak ya udahlah, nggak, kalau misalnya nggak diturutin juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau butuh itu adalah hal yang mendesak. Itu ibaratnya gini, otak otak ini ya, otak fight or flight kita itu aktif gitu. Untuk apa? Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Ketika kita bisa mengaktifkan fight or flight dan diarahkan dengan cara yang benar, itu nggak tahu, inspirasi dapat, momennya dapat, kayak intinya lebih peka lah, kita bisa melihat peluang-peluang yang kita diarahkan untuk menuju ke kebutuhan kita, kayak gitu. Contoh-contoh aja paling simpel gitu, orang yang rokok aktif, orang yang rokok aktif, kamu nggak usah ngelihat inilah, nggak usah ngelihat orang yang di atas, yang ekonominya di atas, mereka pasti gampang. Mohon maaf, coba kamu ngelihat ke yang ekonominya ke bawah, yang perokok aktif gitu ya. Mereka pernah nggak ngerokok? Kan kamu tahu kan kalau misalnya rokok itu harganya berapa, itu tahu kan? Surya 16 aja sekarang mungkin 30-an, 30 ke atas. Gitu. Paling murah 20-an. Ya, seingatku ya, aku udah berhenti ngerokok sih. Intinya apa? Rokok aja yang harganya 30-an ribu itu bisa buat makan nasi bungkus loh. Tapi mereka karena saking ediknya, saking butuhnya sama rokok, dia bisa dapat rokok. Dia bisa dapat rokok, entah entah mau beli yang bungkusan gitu, atau mau yang beli eceran itu. Dapat aja, Pak. Bisa gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita butuh, jalan keluarnya tuh banyak banget dikasih gitu sama Tuhan. Ini anu ya, bukan Tuhan membolehkan ngerokok atau enggak ya, itu lain cerita. Maksudku, fokusku adalah ke bahwa Tuhan itu ngasih jalan ketika kita lagi butuh, apalagi kalau butuh banget ya. Contoh lagi misalnya gini, kamu ngeliat anjing itu lucu gitu, padahal kamu gendut nih, misalnya gendut kan, beratmu mungkin 90 kilo atau 100 kilo gitu. Tapi ketika kamu dikejar anjing, kayak ada, ya ini ya, eh, otak reptilnya itu aktif, fight or flight. Ketika kamu dikejar anjing, mau badanmu seberat apapun, bisa lari nggak? Bisa lebih kenceng nggak? Bahkan mungkin karena saking terdesaknya, saking butuhnya, orang bisa manjat, manjat pohon yang sebenarnya dia takut ketinggian lah, dia nggak bisa manjat lah atau apa gitu. Tapi kebutuhan, karena kebutuhan yang mendesak, apalagi wah itu otak reptilnya bisa aktif banget, makanya harus dikontrol gitu. Kita harus belajar ngontrol ngontrol otak reptil kita gitu. Karena kalau misalnya tidak dikontrol itu bisa, kita bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar amoral gitu. Ya kita nggak tahu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. So, segitu dulu ya untuk menjawab bagaimana sih eh, hidup sederhana tapi tercukupi. Oke. Okay? Jadi ya itu sebenarnya satu satu kesatuan gitu antara sederhana. Kalau misalnya kita hidup sederhana, hidup sesuai kebutuhan, itu pasti tercukupi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.